Seru tuh gue waktu itu ngomong sama Cepet. Gue nggak tahu ada apa yang ngomongin sama Cepet. Pokoknya seru lah. Ngomong itu begitu adalah mungkin sejam. Kan kopi itu belum diminum, belum sempet diminum itu kopi ya. Begitu mau diminum itu udah habis kopi. Begitu nengok lah. Gue entah si Cepet entah gue ya nuduh gitu lah. Ngunyahin tulang lagi, grog gitu, tulang dikunyah sama dia, terus dilepain sama dia, di apa namanya, disemburin ke depan warung dia, terus dia ngomong, jangan kemana-mana katanya, kalau mau selamat mah di warung ini aja katanya begitu. Ya gitu, gua agak takut ya waktu itu, nggak tahu nih si Cipa inget apa enggak ya, gua sih dalam ingatan gua kayak gitu. Di saat udah bener-bener asem banget, pengen ngudut, tiba-tiba gue ngeliat itu kan kayak ada orang, dia pakai caping bambu, pakai sarung, jalan, ya lagi nyalain rokok, ya pakai korek gitu kan, cas, pokoknya ditutup gimana sih, gini, pakai korek kayu, gini pakai korek kayu kan gini, cas, gue ngeliat jelas banget, terus gue ngomong masih cepet, orang gue bilang kayak gitu, langsung tuh gue kejar, ngelewatin jalanan, nggak taunya kan di depan kita langsung turun tuh. Begitu di pinggir jembatan kecil ya, yang deket kali, gue baru inget, astagfirullahaladzim, gue mundur tuh balik. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan gue Arya Sena. Pada kesempatan kali ini gue mencoba menceritakan pengalaman gue bersama seorang rekan gue, yaitu Bang Cepek ya. Mungkin bagi sebagian orang nama ini udah gak asing, dan mungkin bagi sebagian orang lagi belum kenal ya. Bagi yang udah kenal tentunya biasa aja, bagi yang belum kenal gue perkenalkan ya. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 95 atau 94 lah, gue lupa. Intinya adalah seminggu sebelumnya itu gue udah dari sana, entah sama Edros, entah sama Anang, entah sama Parlin, entah sama almarhum Dablang, entah sama siapa lah, gue lupa. Intinya sebelum gue berangkat sama Bang Cepek ini, itu 1 minggu sebelumnya gue habis turun dari sana. Dan di sana itu gue kehilangan sesuatu gitu. Saat itu gue masih belum ngerti ya, masih begitulah, masih megang-megang jimat, isim, terus pusaka lah ya. Jadi ceritanya gini, waktu itu gue memiliki mandau dari batu hitam yang diberikan oleh seorang kai ketika gue main ke daerah Teweh. Dan mandau hitam ini kecil, apa ya, badik pemando ya sebutannya, dia kecil ya, paling cuma sejengkal. Jadi itu ruasnya dari batu hitam, sedangkan gagangnya itu dari tulang rusuk. Nah lo, tulang rusuk apa nih? Konon katanya gue dengar ini dari tulang rusuk manusia. Dan kenapa gue diberikan itu sama kai di saat gue di Kalimantan dulu di daerah Teweh? Konon katanya gue cocok. Terus entahlah, kayak waktu itu ngeliat ada apa dengan diri gue. Pas kira-kira udah 2 minggu gue liburan di sana, pas mau balik, ketika kita mau naik ojek tuh otok-otok ya, apa sih namanya, perahu kelotok ya, ojek perahu ke Banjarmasin. Sebelum jalan itu gue dikasih badik kira-kira sejengkal, itu dibungkus kain putih. Dan uniknya sarungnya itu tulisan huruf gundul La ilaha illallah. Saat itu kai berpesan supaya badik ini atau mandau kecil ini jangan sampai terbawa pipis, apalagi terbawa Ya udah, dengan senang hati tuh gue terima tuh pemberian kai, gue bawa pulang. Dan gue hati-hati banget tuh sepanjang perjalanan itu, gue hati-hati banget ya, mulai dari Teweh, nanti kita dari Banjarmasin turun di mananya gue lupa tuh, terus kita ke pelabuhan, dari pelabuhan apa sih namanya,
Dari situ kita langsung ke Priuk naik kapal laut. Nah selama perjalanan itu ngebawa benda pusaka itu, yang gue inget sih nggak ada apa-apa, ya biasa-biasa aja. Ya apalagi pikiran gue, alah udah lewat laut, paling fungsinya udah nggak terlalu dahsyat ya. Ternyata begitu sampai Jakarta, ini benda gila banget bro, bener-bener gila. Itu yang gue inget, gue jadi panasan. Kerjaan gue berantem mulu jadinya tuh. Dan lucunya gue kalau dikeroyok sama orang 10, orang 20 pada saat itu ya, itu nggak akan menimbulkan luka-luka yang parah buat gue. Ya kalau memar mah ada aja, tapi kalau untuk sampai berdarah atau apa tuh minim. Bahkan bisa dikatakan nggak ada. Dan saat itu gue jadi liar banget lah di saat megang benda itu. Intinya gue sampai beberapa kali ngirim surat, dibilang ya udah nanti suatu saat kalau gue udah bisa ngendalin juga, itu apa namanya juga bisa bikin gue kalem. Ya singkat kata, masih dalam situasi kayak gitu, boleh nih Badik melakukan pendakian ke Kawah Ratu. Dalam perjalanan itu alhamdulillah sepanjang perjalanan tuh waktu itu gue ketemu anak STM mana ya di Bogor, tapi nggak apa-apa tuh, nggak ada yang ngajak ribut. Padahal waktu ngompreng itu di dalam truk itu gue cuma berdua atau bertiga gitu, gue lupa ya. Kita dikelilingin tuh sama anak-anak STM yang ke arah Cibatok sana, tapi nggak apa-apa tuh, nggak ribut, nggak apa, nyantai. Pokoknya hawanya mereka tuh pada gimana ya, pada respect lah ya. Intinya tuh gue bilang wah keren juga nih Banda. Sampai terus singkat kata gue naik lah ke Kawah Ratu, tak lupa dah tuh. Balik lagi ya, setelah gue udah sampai ke Kawah Ratu, balik lagi ke Jakarta. Nah di Jakarta gue kayak orang lupa ya. Setelah kurang lebih 2-3 hari gue baru ngeh lah, Badik gue taruh mana ya. Itu gue cari-cari tuh Badik nggak ketemu. Gue ubang-ubang itu kamar ya, gue buka lemari gue cek di pakaian-pakaian gue cek di lemari buku gue cek di bawah kasur, gue cek di dompet, gue cek di mana-mana, itu nggak ada. Terus gue coba diem, gue inget-inget, oh iya kemarin terakhir gue bawa ke Kawah Ratu, apa iya yang di Kawah Ratu, pikiran gue kayak gitu. Tapi feeling gue kuat saat itu pasti jatuhnya di Kawah Ratu, karena setiap gue merem pasti kebayang di Kawah Ratu pas gue lagi pup pakai celana sekolah. Beberapa kali tuh pas gue jikiran wiritan gue merem, gue kebayang lagi tuh posisi gue lagi pup di Kawah Ratu. Itu sampai akhirnya yakin emang bener hilang di Kawah Ratu, dan gue punya harapan untuk ketemu karena benda ini kan titipan ya. Gue nggak enak nih kalau sampai hilang ditanyain Kai, soalnya usut punya usut ternyata Badik dari batu hitam itu dengan gagang tulang rusuk itu langka. Gue agak deg-degan tuh, tapi akhirnya ya kira-kira Sabtu tiba itu, akhirnya gue ajak salah seorang rekan gue. Yang lain tuh saat itu banyak yang gue ajak tapi nggak mau. Yang mau tuh kalau nggak salah cuma si Cepek doang. Akhirnya berangkatlah gue sama Cepek. Itu seperti biasa lah ya, gue kalau berangkat ke Kawah Ratu tuh pasti ngambil waktunya sore. Karena apa? Karena kita mau jalan kaki nih, ntar dari Cibatok sampai Pasir Rengit. Itu udah ritual pasti itu. Walaupun punya ongkos, tetap aja jalan kaki. Karena apa? Buat beli rokok duitnya. Ongkos dari Cibatok sampai ke Pasir Rengit teh sama rokok sebungkus. 500 perak. Jadi bela-belain dah. Daripada bayar angkot, mending jalan kaki. Ya singkat kata, mulailah tuh gue ya. Gue mau Cepek, biasa ke stasiun UP itu udah agak sore, cuman tepatnya jam berapa gue lupa. Kita naik kereta di atas sampai Citayam kalau nggak salah, kalau nggak Citayam Bojonggede lah ya. Terus kita baru masuk ke dalam sampai Bogor, biasa tuh kucing-kucingan, selip, das lolos. Saat itu mau ngompreng apa gimana ya, tapi intinya kalau nggak salah sih kita naik mobil angkot jurusan Bogor Liuliang atau Bogor Jasinga lah, gue lupa. Kita naik angkot, waktu itu angkotnya juga masih gope. Itu kalau nggak salah udah sore lah, udah menjelang maghrib kalau nggak salah ya. Jalan itu Bogor waktu itu macet-macet dikit ya sampai Ciomas. Lepas Ciomas tuh setelah lewat perumahan Kostrad itu biasa baru lancar tuh, terus lancar sampai ke
deket-deket Ciampea, ntar macet lagi dikit, lewat Ciampea tuh lancar lagi. Udah setelah melewati berbagai kondisi di jalanan, sampailah kita ke Cibatok. Di Cibatok itu biasa, sebelum kita memulai perjalanan panjang ya, mungkin ribuan langkah bahkan ratusan ribu langkah, itu kita mulai ke warung dulu. Langkah-langkah awal itu ke warung, itu biasa beli rokok, beli roti, beli mie instan lah. Dimana kalau kita nanti beli di atas di tempatnya Mang Koko, itu harganya udah di luar jangkauan kita ya, karena serba 2 kali lipat. Dah selesai belanja, kalau nggak salah beli rokok, itu beli yang lain-lain, kita mulailah jalan kaki. Asik ya. Itu kalau di kilo-kiloin Pasir Rengit Cibatok Pasir Rengit mungkin 30 kiloan ya. Dan jalannya dia kagak datar, jalannya tuh nanjak, turun nanjak ya, ada turunnya dikit tapi banyakkan nanjaknya ya, rata lah, rata nanjaknya. Ya biasa tuh gue mecepet jalan waktu itu, yang gue inget nih ya, yang gue inget ya. Kalau sekarang kayaknya udah jauh berbeda. Jadi setelah kita lewat Cibatok, jarak-jarak 1 kilo itu masih banyak rumah. Tapi setelah itu ya, nanti di sebelah kanan kita kan ada kali ya, sebelah kiri kita tuh nanti kebun-kebun. Jadi saat itu kebun kosong masih banyak banget sama sawah tuh. Wah, nanti baru 1 kilo lagi kita ketemu kampung Sempluk ya. Ntar lewat kampung lagi ya, kira-kira 1 jam tuh kita masih lewat kampung, jalannya masih agak santai tuh ya. Terus nanti kita ketemu jalanan yang turun, ada Tugu di kiri kanan, sebelah kirinya sawah, sebelah kanannya hutan bambu. Turun, datar, naik. Nah sepanjang naik itu ada kampung tuh. Kampung kira-kira 1 kilo, ketemulah kita pertigaan yang mau ke Gunung Bunder sama yang mau ke Pasir Rengit. Kalau yang ke Gunung Bunder ke kiri, nah kita ini turun ke bawah ya, ketemu jembatan, terus naik. Jadi gua ambil saat itu yang ke arah kanan, yang ke arah Pasir Rengit. Dengan perkiraan ya, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah si Cepet sempat ngajak ke kiri mau nyoba, karena kan kita selalu lewat ini nih, lewat kanan ke Pasir Rengit. Si Cepet pengen nyoba yang lewat ini nih, lewat Gunung Bunder. Tapi waktu itu gue bilang, nggak usah lah, udah lewat sini aja, kita nggak tahu tuh ntar sejauh mana kan, orang belum pernah. Feelingnya sih, gue feeling sih waktu itu kayaknya deketan laut sini nih. Si Cepet juga kayak gitu, cuman karena ragu-ragu akhirnya kita berdua tetap tuh ngambil ke kanan. Udah turun, lewatin jembatan, jalan naik ya enggak, terus belok ketemu kampung Sempluk ya, sawah lagi, kebun lagi, naik terus ketemu kampung, ketemu sawah, kebun bambu, sawah sebelah kiri, belok lurus, sampailah kita ke ini apa namanya, loket masuk. Dulu bayar masuk loketnya di situ tuh, sebelum kita naik ke tanjakan parah, belok kiri, belokan parah ya, kira-kira 1 kilo kemudian sampailah kita ke tempat itu yang mau ke Curug Seribu. Kita sampai di situ dulu tuh, istirahat ya, sepanjang jalan banyak istirahat lah. Kayaknya sih nggak ada kejadian serem ya, karena yang jalan serem-serem semua nih. Bocah-bocah konyol yang jalan, jadi kayaknya nggak ada yang serem-serem tuh. Udah tuh naik tuh kita tuh, udah sekitar jam 9 sampai jam 10 lah, udah agak malam tuh memang. Jalan ya naik parah tuh, wah gelap banget ya, dulu gelap gulita di situ ya. Cuman saat sama si Cepet nih kayaknya nggak ada apa-apa di jalan ya. Kalau serem-serem pasti ada lah, namanya juga orang ya. Gue jadi teringat waktu sama Anang aja lah, pas lurus nanti pas mau belok kiri hutan bambu, di situ gue sempat diikutin sesuatu yang berjalan ngerangkak. Wah, gue inget-inget kayak gitu ya, serem juga, cuman cuek aja lah, gue jalan sama si Cepet ini. Udah jalan, sampailah kita nanti ke satu warung. Pas dia di ujung, sebelum nanti kita belok ke kanan, itu pemandangannya bagus banget. Itu tempat memang langganan kita beristirahat agak lama, karena setelah dari situ ke Curug, ke yang mau ke Curug Seribu tuh nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo ya maksimal. Dan setelah itu dari arah Curug Seribu mau ke Pasir Rengit juga nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 2 kiloan. Makanya
kita istirahat dulu di situ. Selain memang udah deket ke Pasir Rengit, kita juga menikmati pemandangan city light yang bagus banget. Sini gue agak lama sama si Cepek, ambil ngerokok, nikmati pemandangan. Yang jelas banyak obrolan, tapi gue sedikit banget inget obrolannya itu. Ini kejadian mungkin gue inget cuma 30%-an lah. Betul-betul gue lupa apa yang diobrolin. Kalau nggak salah sih ya, gue waktu itu ngomongin masalah isim itu. Cuman si Cepet ini kan juga orang Kalimantan, dia ngerti ya. Kayaknya dia diem aja sih. Gue lupa-lupa ingat lah apa yang diomongin pokoknya. Setelah dirasa cukup istirahat, langsung kita naik tuh tanjakan parah. Terus dulu kebun-kebun cengkeh ya. Rumput, kebun-kebun cengkeh, nggak ada rumah sama sekali. Kira-kira setengah jam ketemu satu rumah kayu sebelah kiri. Landai jalanan. Ketemulah warung tuh, ada berapa tuh, 1, 2, 3, ada 4 warung. Terus ada jalan ke kanan, itu nanti di belakangnya ada masjid, ada rumah-rumah warga cukup banyak. Naik ke atas terus, itu ke arah Curug Seribu. Nah di sini kita nggak biasa istirahat, biasa bablas terus. Udah bablas terus, kira-kira 50 meter, ada rumah sebelah kanan, ada kolomnya, di situ ada ikan masnya. Ya sebelah kirinya juga ada satu rumah, habis itu datar, nanjak parah. Wah parah banget tanjakan tuh. Itu kira-kira tanjakan 150 meteran panjangnya. Cuman karena memang terjal itu, mobil juga suka nggak kuat tuh kalau salah-salah apa namanya, salah-salah bawahnya tuh. Itu gue inget kiri kanannya kebun cengkeh doang kan. Dan itu gelap. Dulu juga penerangan rata-rata kalau udah masuk ke daerah situ, daerah yang arah Curug Seribu ataupun ke Pasir Rengit, itu penerangan rata-rata masih petromak semua. Listrik itu terakhir di bawah lah. Pas lapangan kecamatan tuh di bawah tuh. Pokoknya jauh lah listrik di bawah. Kalau udah lewat situ ke atas, semuanya udah pakai petromak. Naik parah, datar, kita turun ke kanan tuh ya. Turun parah, jeblok ketemu jembatan, naik ya. Belok kanan, belok kiri, duang. Ada 1 warung, 2 warung, 3 warung. Jeblok, mentok, paling ujung. Yaitu warungnya Mang Koko. Karena waktu itu weekend, ya warungnya Mang Koko rame lah. Ya. Udah kita bermalam di situ. Besok paginya, setelah semalaman tuh nginep, besok pagi-paginya sekitar jam 3-an atau jam habis subuh lah. Sekitar habis subuh gue berdua sama Cepet tuh langsung caw tuh ya, langsung menuju ke Kawah-Ratu. Ya Kawah-Ratu gitulah. Dulu jalurnya tuh nggak belok ke kiri, tapi langsung. Jadi lewat Mang Koko, naik sedikit, langsung ngebelah bukit, ketemu hutan pinus di atas. Ya dulu belum ada buper di situ, masih alang-alang bawahnya, belok kanan, jalanan agak becek, naik. Terus jalanannya agak berbatu, turun, ketemu pohon kirai, kali. Nyebrangin kali, naik parah, sekitar 1 jam. Ketemu lagi pohon kirai, kali kecil, kita istirahat. Ya sepanjang perjalanan gitulah, gue lupa inget. Di situ sikat lagi jalan, ketemu, kita nyebrangin, kita jalan di tengah jalur kali. Pokoknya yang namanya Pasir Rengit jalurnya tuh mantep ya. Full air, ya full pacet. Full becek-becekan, pokoknya mantep lah. Lewat situ, keluar pohon kire, jalan agak naik sedikit, ketemu kali besar. Di kali besar biasanya memang kita istirahat untuk ambil air. Ya di situ kalau nggak salah makan-makan cemilan lah ya, sedikit. Bablas lagi sikat ke Kawah-Ratu. Begitu sampai Kawah-Ratu, udah gua sama si Cepet tuh biasa duduk di sebelah kiri. Sekarang udah nggak ada tempatnya. Duduk sebelah kiri, kita mandangin Kawah-Ratu. Terus gue coba diem tuh, gue coba inget-inget di mana sih waktu gue boker. Ketika gue udah kebayang nih ya, oh ya gue kayaknya boker di bawah tuh. Udah, barulah kita berdua masih Cepet turun ke bawah. Di bawah itu gue nyari. Gue cari-cari itu, putar-puter. Gimana ya, bendanya tuh gagangnya putih. Terus ininya batangnya yang senjatanya itu warna hitam, batunya. Sarungnya tuh juga dari tulang rusuk gitu kan. Jadi sedangkan di kawah itu kan banyak putih-putih dan hitam ya. Itu nyari lama banget. Kutak-katek, kutak-katik, cetak-cetuk. Pokoknya cari itu nggak ketemu tuh. Akhirnya kata si Cepet, udahlah.
bukan jodoh lu kali itu barang gitu kan. Ntar dulu gue penasaran, gue nggak enak sama kai gue gitu kan, cari utak-atik nggak ketemu, akhirnya nyerah lah gue tuh. Gue nyerah ya, gue sempet gimana ya, sempat ada rasa takut, kecewa juga ya, namanya dulu masih kecil ya, masih remaja, kita nggak ngerti lah bahwa yang kayak gitu-gitu tuh kurang baik ya. Sebenarnya kekuatan itu bukan ada di bendanya, kekuatan itu sebenarnya ada di hati kita, ada di pikiran kita. Mampu nggak, yakin nggak, ya teguh nggak kita memegang kekuatan, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan di benda-benda. Pada saat itu gue masih sangat belia ya, jadi kurang begitu paham. Adalah rasa kesedihan, rasa takut dimarahin sama kai atau mengecewakan kai, itu ada aja. Udah setelah emang yakin nggak ketemu tuh banda, gue cari-cari, akhirnya udah gue putuskan untuk balik. Selama gue di sana nyari-nyari itu sama sekali nggak ada interaksi, nggak ada getaran bahwa benda ini hilang di sini, kayak hilang itu nggak ada. Walaupun gue coba itu nggak ketemu, getarannya sama sekali nggak ada. Udah sambil sedikit sedih akhirnya gue turun tuh. Itu udah agak siang ya, sekitar jam setengah 11 kali itu, atau jam 11 gue turun tuh sama si Cepek. Turun ya, kita naik dulu kan ke Ratu, naik sampai ke hutan matinya tuh, terus kita turun, naik lagi ketemu kawah mati, naik turun ketemu kawah mati yang ada prasasti anak sekolah meninggal tahun 93. Terus kita turun lagi ketemu kali gede, turun ketemu nyebrangin kali, pokoknya begitulah jalur yang gue sebutin tadi. Terus turun ketemu kali, pohon kire, ketemu lagi pohon apa namanya, pohon pinus, turun sampai Mangkoko. Di Mangkoko istirahat lagi ya, di situ ngobrol-ngobrol. Gue agak sedih waktu itu ya, intinya tuh gue lemes lah ya. Itu benda yang saat itu gue agung-agungkan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Maklum lah, namanya juga masih remaja ya. Pada saat itu gue lemes lah, gue cerita sama si Cepek. Cuman waktu itu apa yang diceritain, apa yang diomongin gue nggak inget lah. Intinya kita nongkrong adalah mungkin sekitar sejam di tempat Mangkoko. Terus sedikit ringan nih, ada diskusi gitu, diskusi bahwa kita turun lewat ini aja lah. Kita coba turun lewat mana? Lewat Gunung Bunder aja, kan kita belum pernah tuh, namanya turun siapa tahu lebih dekat gitu. Terus nanya-nanya, kalau nggak salah juga katanya lewat Gunung Bunder itu lebih dekat untuk sampai ke Cibatok. Ya udah, merasa yakin, udah sekitar jam 2-an tuh kita turun tuh jalan. Nah, jalan ngerokok. Nah, di tengah jalan kalau nggak salah korek hilang tuh. Cari-cari, wah korek nggak ada gitu. Ya udah cuek. Pas sampai turunan, terus mau belok ke kiri, sebelah kanan tuh ada curug, ada satu warung dulu di situ. Satu-satunya warung, kalau nggak salah namanya pemiliknya tuh Pak Huci, ya. Itu hanya ada satu-satunya warung di situ, nggak ada lagi warung selain warungnya Pak Huci. Dan kebetulan saat itu beliau sore masih buka. Ya udah kita mampir di situ tuh, ya, mampir, terus ngobrol-ngobrol sama Pak Huci, enak tuh. Akhirnya udah nginep semalam lagi yuk, tanggung balik. Ya udah deh, ya. Kira-kira omongan gue sama Cepek kayak gitulah. Intinya akhirnya kita putuskan bermalam semalam lagi di tempatnya Pak Huci. Ya di situ ngobrol-ngobrol segala macem. Ya biasa aja pertamanya. Ya waktu itu duit cukup ada ya untuk jajan-jajan, sama beli rokok tuh cukup. Tapi kita memilih untuk jalan kaki, karena itulah kita sehat sampai sekarang, karena hobi kita jalan kaki. Nah menjelang maghrib nih, entah si Cepek ingat atau enggak, menjelang maghrib itu kita ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol, nggak tau lah apa yang diomongin, termasuk akhirnya gue ngomongin masalah isim tuh, masalah badik tuh, jimat ya, apa namanya, pusaka lah. Gue ngomongin pusaka ke Pak Huci. Saat itu Pak Huci kayaknya nggak senang banget ya, bener-bener nggak senang banget dengerin omongan gue masalah pusaka. Dia sampai ngeletukin tulang ayam tuh ya, pokoknya makan ayam tuh sampai pokoknya kayak apa sih, kayak bukan dia lah, mukanya serem gitu, terus dilepel-lepel gitu, terus kata dia, di sini mah nggak usah ngomongin pusaka, banyak yang lebih jago. Ya maklum lah, gue kan anak kecil ya, waktu itu gue bener-bener gak ngerti. Gue agak kaget, maksud gue jujur ngomong, gue tuh kehilangan pusaka di Kawah Ratu.
Tetapi ya mungkin tanggapan orang tuh salah. Mungkin gue dibilang mau ngejago kali ya. Waduh, gue nggak enak banget waktu itu. Langsung, lu mah taruh kata cek bahasa Indonesianya, lu kalau naik gunung mah nggak usah bawa pusaka, nggak usah bawa keris, badik, nggak usah katanya. Lu mah bawa Allah aja emang katanya. Kalau masalah kayak gitu-gitu mah di sini loba katanya. Wah, pokoknya omongannya saat itu agak panjang. Ya dia agak marah. Terus yang tadinya ramah, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ditinggal begitu aja gua. Dia masuk aja ke warung tuh, diam. Udah gua tinggal berdua tuh di balai kecilnya dia, di deket kali kecil. Ya, berdua-dua masih cepet. Ngobrol, gua serba nggak enak dah waktu itu, bingung mau balik udah malam. Kagak balik gue nggak enak, gue yang punya warung salah ngomong kan, ngomongin masalah pusaka sama orang tua lagi kan. Gue kan bocah kemarin sore ya baru netes, ngomongin kayak gitu sama orang tua, ya wajar lah orang tua itu marah. Ya udah, gue diam terus gue ngobrol-ngobrol waktu itu sama Cepek sampai nanti sebelum warung itu ditutup. Ngobrol-ngobrol, entah apa yang gue omongin sebelum dia tutup tuh kita mesen kopi dulu. Dah. Seru tuh gue waktu itu ngomong sama Cepek. Gue gak tau dah apa yang gue ngomongin sama Cepek. Pokoknya seru lah. Ngomong itu begitu adalah mungkin sejam. Kan kopi itu belum diminum. Belum sempet diminum itu kopi ya. Begitu mau diminum itu udah habis kopi. Begitu nengok lah. Gue entah si Cepek entah gue ya nuduh gitu. Lah lu Pe yang minum kopi gitu. Si Cepek juga ngomong. Lu ngabisin kopi lu parah lu. Beli kopi cuma satu. Kagak, gue nggak minum. Entah itu ya, entah gue atau si Cepek yang ditanya. Intinya kopi itu habis, akhirnya kita berdebat tuh berdua sama Cepek, siapa yang ngabisin kopi. Tapi kita emang nggak ada yang ngerasa. Gue nggak ngerasa minum tuh kopi, Cepek juga nggak ngerasa minum tuh kopi. Ya udah, akhirnya perdebatan itu berlangsung sia-sia aja lah. Ya walaupun ngaco belok tuh perdebatan. Terus udah mulai sadar tuh siapa yang minum ya. Udah itu perasaan udah nggak enak lah. Lucu kan, kopi belum disentuh tumpah juga enggak gitu kan, bener-bener nggak tumpah soalnya kan pakai tatakan. Kalau tumpah pasti bunyi lah, atau di tatakan itu mesti ada sisanya, atau di bekas di kursinya tuh di balai yang kecilnya itu adalah bekas kopi. Ini nggak ada sama sekali, bener-bener kopi full itu habis sampai tinggal dikit ya. Dan lucunya itu nggak berubah rasa, tetap rasa kopi manis gitu kan, cuman habis. Kocak banget itu. Gue kalau inget berdua masih Cepek ya, kemarin gue ngobrol gitu, dia datang ke sini ngobrol, lu inget nggak Mal? Iya ya inget lah, gue bilang kopi habis gitu, padahal nggak kita apa-apain. Ya udah, setelah debat-debat kayak gitu udahlah, bodo amat. Selama Petromaknya masih ada tuh, di saat kita di sana enak tuh, kita masih bisa ini apa namanya, nyalain rokok. Nah pas Pak Uci mau tutup, kita dikasih tuh korek kayu, cuman beberapa batang lah gitu, tinggal beberapa batang tuh korek kayu tinggal di luar. Udah nggak lama Pak Uci tutup. Dia sempat sebelum masuk tuh, sebelum semuanya ditutup rapih, rapet sama dia, pintunya warungnya ditutup, dia berdiri dulu di depan pintu warung, ngunyahin tulang lagi, grog gitu, tulang dikunyah sama dia, terus dilepain sama dia, di apa namanya, disemburin ke depan warung dia. Terus dia ngomong, jangan kemana-mana katanya, kalau mau selamat mah di warung ini aja katanya begitu. Ya gitu, gue agak takut ya waktu itu, nggak tahu nih si Cepek inget apa enggak ya. Gue sih dalam ingatan gue kayak gitu, dibilangin kayak gitu, pokoknya kita nggak boleh kemana-mana, jangan kemana-mana, kalau mau selamat di warung aja. Ya udah, nggak lama Pak Uci tutup tuh, warung tutup. Udah sepi bro, motor nggak ada yang lewat, mobil nggak ada yang lewat, ya orang nggak ada yang lewat. Nggak tahu dah kunti, genderuwo, ilu-ilu, Banaspati mungkin banyak lewat ya, tapi karena nggak kelihatan nggak tahu. Itu malam setelah Pak Uci udah tutup, udah rapet, itu bener-bener serem. Gua berdua-dua tuh kan gelap-gelapannya. Nah si Cepek ini enak. Nah begitu sampai begitu tutup, begitu sampai tuh, begitu warung tutup, nggak lama dia udah bisa tidur tuh, nyenyak banget. Sedangkan gue masih kedekeran. Kedekerannya kenapa? Gue kebayang-bayang sama omongannya Pak Uci dan mimiknya Pak Uci ketika dia lagi grog tulang tuh, grog gitu kan. Terus dilepain, dia kayak natap ke satu tempat ke depan itu, kayak ada sesuatu.
gue baru ingat saat itu gue kayak emang ngeliat ada kaki gede ya, ada kaki gede setinggi pohon pinus, gede di depan warung itu kira-kira jarak 7 meter lah. Itu dia mandang ke situ tuh, sambil tulang dikesitin semua, terus tulangnya dilempar, terus masan ke gue. Kan gue kebayang-bayang gitu ya, kebayang. Jadi saat itu gue kayak ngeliat itu, kayak kaki gitu modelnya gede dua. Jadi gue si Cepet mah enak udah bisa tidur, gue nggak bisa tidur tuh. Gue tidur bangun, akhirnya udahlah cuek aja gue bangun. Itu kalau nggak salah batang pentol koreknya tinggal 3 batang atau tinggal 2 batang tuh. Pas gue nyalain ini berembun, jadi nggak ada yang bisa nyala tuh, bener-bener mati semua. Udah gue bengong sendirian. Pas gue lagi sendirian kayak gitu, gue nih ya, kayak ngeliat orang jalan dia. Cuman jalannya bukan jalan ngelangkah, tapi kayak terbang gitu. Sekali gue diem tuh, gue masih diem pertama, gue diem. Pas dia balik lagi yang kedua kali, gue kaget, gue bangunin si Cepet. Gue bangun, bangun Pe. Si Cepet kan susah banget bangunnya tuh. Gue unyel mukanya tuh. Gue unyel muka airnya dibangun. Saya waktu apaan sih lu? Gue udah nyenyak kata dia. Aduh Pe, bangun Pe, Ustaz, gue iseng banget. Rese lu udah tidur kata dia kayak gitu. Gue bilang ntar dulu. Akhirnya dia nggak bisa tidur lagi tuh, gara-gara gue unyel gue gangguin mulu. Sewot akhirnya dia bangun juga. Ngapain sih lu katanya? Ngerokok gue bilang kayak gitu kan. Emang yang tadi korek kagak ada yang bisa nyala. Terus ada percakapan, gue lupa lah apa aja percakapannya. Nggak lama, saking udah pengen ngerokoknya, sama saking isengnya gitu, kebingungan gue. Gue ketok-ketok tuh warungnya Pak Uci. Pak, tolong Pak. Itu ada mungkin 10 menit gue ketok-ketok, kagak dibukain pintu itu. Pak Ucinya kagak bangun sama sekali. Bodo amat deh. Akhirnya karena itu Pak Uci nggak bangun-bangun, kita ketok-ketok ya, nggak dibukain pintu, nggak dibukain warung, pokoknya nggak dibukain lah. Kalau kata mungkin beliau tuh udah tidur nyenyak ya. Udah, gue bingung tuh. Si Cepet juga udah kesel sama gue kan. Ya ngobrol-ngobrol nggak lama, di saat udah bener-bener asem banget, pengen ngudut, tiba-tiba gue ngeliat itu kan kayak ada orang. Dia pakai caping bambu, pakai sarung, jalan ya, lagi nyalain rokok ya, pakai korek gitu kan, cas. Pokoknya itu gimana sih ini, pakai korek kayu gini, pakai korek kayu kan gini, cas. Gue ngeliat jelas banget. Terus gue ngomong masih Cepet, pe orang gue bilang kayak gitu. Langsung tuh gue kejar, ngelewatin jalanan, nggak taunya kan di depan kita langsung turun tuh. Begitu di pinggir jembatan kecil ya, yang deket kali, gue baru inget, astagfirullahaladzim. Gue mundur tuh balik. Gila, bukan orang. Si Cepet, nggak, lu ada aja kata Cepet gitu kan. Mana ada orang ini hari, bukan orang itu, lu aja. Panggil gue bilangin susah banget. Begitu sampai ya udah, itu akhirnya kita asem banget tuh, udah, entah tidur entah enggak, gue lupa lah. Intinya kalau nggak salah sih menjelang pagi tuh baru bisa tidur. Pas bangun warungnya Pak Uci udah buka. Pas buka ya udah, mesen mie instan, ngopi. Pak Uci bener-bener nggak nanyain ada apaan semalam, gimana, enggak sama sekali. Dia kayaknya cuek aja. Akhirnya setelah makan mie instan, minum kopi, sekitar jam 8 kita jalan kaki tuh sama si Cepet. Nah udah tuh kita belok kiri, nyusurin hutan pinus, belok. Itu rokok. Ya abis, nyambung. Si Cepet yang rokok, gua enggak. Ntar Cepet udah mau habis, gua nyambung. Saking nggak ada korek. Udah terus tuh kayak begitu sampai akhirnya nanti kita ketemu Gapura masuk, turun ketemu kampung, baru beli korek. Kira-kira jalan setengah jam, ternyata kita ketemu angkot. Berhenti tuh angkot, nawarin, ayo Jang ikut ke bawah. Gue tanya berapa Pak ongkosnya? 500. Wah udah, si Cepet juga ada gue bilang gitu. Udah kita naik angkot tuh. Angkot udah santai. Kira-kira sejam kemudian atau setengah jam gue lupa ya, sampailah kita ke Cibatok. Di Cibatok
istirahat di air di warung, terus sambung lagi naik mobil ke arah Jembatan Merah. Ya udah tuh likak-likuk siang-siang, kira-kira jam 3-an lah sampai kita di Jembatan Merah, jalan kaki terus naik kereta. Di kereta ini ada conversation, gue cuma lupa, banyak lah conversation karena gue sama Cepek doyan ngobrol ya. Intinya tuh banyak lah kita cerita-cerita, cuman gue nggak inget apa aja yang diomongin. Singkat kata sampai ke UP, turun ya, jalan bareng-bareng lewat kampus UP. Gua pulang ke rumah, si Cepet langsung pulang ke rumahnya di Komplek Mabat 2. Ya udah, begitu sampai rumah, gue diem tuh. Gue diem di kamar, paling enggak gue udah usahakan, udah nyari. Gue coba untuk zikiran waktu itulah. Setelah gue istirahat, gue coba untuk zikiran. Gue inget-inget, tapi tetap nggak ketemu. Ya udah, gue pasrahin aja lah. Udah tuh, selang sehari, 2 hari, 3 hari ya. Gue kadang-kadang masih suka penasaran, nyari-nyari apakah keselip di tempat tidur, apakah keselip di mana, tapi tetap nggak ketemu. Ya udah, gue cuek aja. Sampai kira-kira sekitar 3 bulan kemudian, itu gue dapat surat dari Kalimantan, dari Muara Teweh ya. Itu di situ ditulis oleh tante gue ya. Gue manggil tante ya. Waktu itu gue lupa namanya siapa. Karena emang saat itu Pak De gue kan punya pemotongan kayu ulin di sana. Dan wanita ini biasa gue panggil tante. Tante ini kira-kira 3 bulan kemudian setelah badik itu hilang, itu ngirim surat ke gue. Suratnya nggak panjang gitu kan. Suratnya nggak panjang. Tok, udah kamu gak usah cari-cari lagi itu badik. Karena badiknya atau apa namanya, mandaunya itu udah balik lagi sama Kai. Besok-besok kalau misalnya dikasih kayak gini lagi, kalau kamu kesini jangan sampai ceroboh lagi ya, jangan sampai teledor lagi ya, ini balik lagi udah kesini, udah kamu gak usah mikirin. Itu isi suratnya kayak gitu. Padahal waktu hilang kan gue nggak ngomong ya, mau ke Kai, mau ke tante gue, itu gue nggak ngomong sama sekali. Gue diem aja, gue cuman ngebatin aja gitu, ini benda kemana gitu ya. Ternyata ya itu benda entah kapan pasca dia hilang itu balik lagi ke Kalimantan, ke tempatnya si Kai. Nah, Kai ngasih tahu ke tante gua bahwa benda yang dikasih ke gua waktu gua main ke Teweh itu udah balik lagi ke sana. Berarti nih si Anto melanggar pantangan, yaitu jangan dibawa kencing atau dibawa berak. Nah, itulah teman-teman ya, sebuah kisah yang cukup unik yang gua alami di masa remaja gua dulu, dimana masa-masa itu gue belum paham ya, gue belum mengerti penggunaan benda-benda seperti itu ya. Karena yang sakti sejatinya bukan badiknya, bukan mandaunya, tetapi pemilik badik dan pemilik mandau yang berkuasa terhadap segala sesuatu ya. Itulah yang akhirnya gue dapatkan sekarang. Kalau dulu memang gue masih remaja ya, nggak tahu apa-apa. Oke kawan-kawan, itulah kisah gue di Kawah Ratu bersama Bang Cepek di saat mencari mandau kecil gue yang gue perkirakan hilang di Kawah Ratu. Oke, gue Arya Sena undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.